Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fania Sadora Kristanto, NIM saya 0445618804. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas satu dari mata kuliah berpraktik, yaitu keamanan jaringan. Oke, di sini soal nomor satu yaitu kita disuruh sniffing telnet menggunakan Wireshark. Di modul itu disuruhnya itu menggunakan virtual box atau virtual mesin dan menggunakan dua virtual mesin. Oke, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan. Di sini ada saya menggunakan virtual mesin Ubuntu dan yang satunya lagi saya menggunakan virtual mesin Windows. Oke, langkah yang pertama kita akan mengecek IP dari Ubuntu. Kita buka terminal. Lalu kita hostname. Oke, ini adalah alamat IP yang pertamanya. Oke, setelah kita mengetahui IP dari Ubuntu desktop, selanjutnya kita menyalakan Wireshark-nya. Kita menggunakan Ethernet, Start Capture. Nah, sambil Wireshark-nya berjalan, kita buka CMD. Lalu kita ketik telnet spasi Ubuntu IP-nya. Lalu kita masukin username-nya, lalu password-nya. Oke, di sini sudah tersambung ya. Selanjutnya karena kita tadi menggunakan telnet, lalu kita cari di sini protokolnya telnet. Nah, kita coba cari paling bawah. Nah, di sini kita pilih, klik kanan, kita follow TCP stream. Lalu di sini kita dapat melihat ya, ini dia nih. Ternyata berhasil nih, nama Ubuntu-nya sesuai Pandora dan di sini juga ada password-nya. Oke, password-nya terlihat. Oke, ini adalah hasil dari tugas 1. Nah, kesimpulan dari aktivitas sniffing telnet pada Ubuntu dan Windows yaitu aktivitas sniffing ini terhadap trafik telnet membuktikan bahwa protokol telnet tidak aman karena data yang dikirim melalui jaringan tidak dienkripsi. Dalam simulasi ini, informasi sensitif seperti username dan password berhasil ditangkap menggunakan tools sniffing ini ya, seperti
yang kita gunakan pada praktikum yaitu Wireshark. Hal ini menunjukkan berapa rentannya protokol Telnet terhadap serangan penyadapan atau yang biasa disebutnya eavesdropping. Karena penyerangan yang berada dalam jaringan yang sama dapat dengan mudah membaca isi komunikasi. Nah, melalui percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Telnet tidak direkomendasikan dalam jaringan modern, terutama untuk mengakses sistem secara remote. Sebagai gantinya, protokol SSH atau Secure Shell sebaiknya digunakan karena menyediakan enkripsi untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Selanjutnya kita akan beralih ke tugas 2. Tugas 2 ini kita akan cracking password. Di sini saya sudah login ya. Di sini kita akan cracking password berdasarkan data yang sudah ada di modul. Dan saya sudah membuat Excel-nya. Nah, datanya itu ada ini ya, passwordnya. Saya akan mencoba dua tipe. Yang tipe pertama itu tipe 7 password dan yang kedua itu tipe 5 password. Kita akan melihat bagaimana keduanya ini bekerja. Oke, biar enak dilihat mungkin kita bagi dua ya layarnya. Kayaknya lebih enak seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengcrack password dan ini datanya. Kita coba dari nomor 1. Kita copy, kita paste, coba kita crack password. Ternyata nggak ada notif apapun, berarti ini hasil cracknya nggak ada, statusnya gagal, keterangannya tidak dapat di crack. Oke, seperti ini saja. Lanjut nomor 2. Kita hapus, kita paste, crack password. Hasilnya ada ya. Ambil cek. Berarti ini berhasil. Ini berarti dapat di crack. Lanjut nomor 3. Kita hapus. Nah, ini juga berhasil ya. Kita copy hasil cracknya. Oke, ini berarti berhasil. Lanjut nomor 4. Oke, ini juga dapat di crack ya. Hasilnya ada. Oke, coba kita nomor 5. Feeling saya sih ini nggak bisa. Cek. Oke, ini lemot ya, bekas yang tadi. Kita coba refresh. Bener, hasilnya nggak ada. Gagal. Ini tidak. Oke, selanjutnya nomor 6. Kita refresh lagi. Kita klik. Tidak berhasil ya. Oke, berarti ini hasilnya sama. Lalu nomor 7. Tidak ada juga. Selanjutnya nomor 8. Kita refresh. Kita paste, kita klik.
Oke, hasilnya sama ya, tidak bisa. Oke. Selanjutnya ini yang bisa saya mau tandain. Kita tandain warna kuning saja. Selanjutnya kita akan mengklik menggunakan yang tipe 5. Kita lihat apakah ada perbedaan ya. Kita coba. Kita copy, kita paste. Seharusnya berarti gagal. Gagal. Tidak dapat di-crack. Nomor 2. Valid nih, invalid. Gagal berarti. Oke. Gagal juga. Nomor 3. Kita refresh. Oke, sama ya, invalid. Nomor 4. Kita coba. Kita refresh. Kita crack. Oke. Hasilnya sama ya. Gagal juga. Nomor 5. Kita refresh. Kita coba crack. Oke, sama hasilnya. Gagal. Kita oke, sama ya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Guys, agak delay ya. Oke. Ternyata ada yang berhasil. Oke, kita coba di sini. Berarti ini kita tulis berhasil. Berhasil dan ini berarti dapat di Oke, nomor 8 terakhir. Oke, berhasil ya. Gagal. Tidak dapat di-crack. Oke, berarti yang berhasil hanya 1. Kita tandai. Oke, kita bandingin ya. Kita bandingkan. Oke, setelah kita mencoba praktik nomor 2, kesimpulan dari saya yaitu password tipe 7 tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan di perangkat Cisco karena dapat dengan mudah dipecahkan. Password tipe 5 itu lebih aman, namun tetap bisa dipecahkan jika password terlalu sederhana. Praktikum ini memperlihatkan pentingnya menggunakan password yang kompleks dan tidak menggunakan metode enskripsi lama. Administrator jaring terus memprioritaskan penggunaan enable secret daripada enable password. Demikianlah penjelasan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah kalimat pengucapan, terima kasih.